Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Oke, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, coba saya mau lihat siapa aja nih yang sudah pernah merasakan gempa bumi. Saya. Oke, udah merasakan semua lah ya ini. Oke, jadi memang akhir ini tuh memang banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Selain gempa bumi, tentunya ada bencana yang lain. Contohnya seperti ini, Gunung Semeru erupsi pagi ini. Lalu ada juga banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh yang terjadi sekitar di bulan ini juga. Nah, melihat banyaknya bencana akhir ini tentunya pasti memicu pemikiran, kenapa sih kok banyak banget bencana yang terjadi di Indonesia ini? Seperti tiap bulan selalu aja ada jeda 10 minggu, atau mungkin jedanya antara bencana sebelumnya dan sekarang tuh hanya beberapa hari saja. Kenapa ya Indonesia ini sepertinya langganan banget terjadi bencana? Lalu pasti akan terjadi gempa di sana, tsunami di sini, gunung meletus di sebelah sana. Apakah negara kita ini negara yang sial karena selalu aja ada bencana terjadi? Nah, hal ini tentunya bisa dijelaskan secara geografis, teman-teman. Dan ini semua bakal kita bahas di pertemuan kita hari ini. Oke, yang pertama ada posisi Indonesia yang menjadi salah satu alasan atau penyebab kenapa di Indonesia banyak terjadi bencana. Indonesia ini bisa dilihat di peta ini yang saya lingkari. Indonesia itu terletak di Ring of Fire, di mana lokasi ini sangat strategis tetapi juga sangat berbahaya karena kita terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik raksasa, yaitu Eurasia, Pasifik, dan juga Indo-Australia. Lalu yang kedua, di sini ada 2 jenis bencana. Di sini saya bagi di 2, yaitu yang pertama di bencana geologi ini ada gempa bumi, tsunami, lalu gunung meletus dan juga tanah longsor. Yang kedua ada bencana hidrometeorologi yang mencakup banjir kekeringan, lalu angin puting beliung dan juga gelombang tinggi yang ada di laut. Oke, yang ketiga ini ada pola sebaran bencana yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di sini, Indonesia itu didominasikan oleh warna merah yang mengartikan tingkat bencana yang cukup tinggi. Yang bisa dilihat, yang merah ini ada di wilayah Sumatera, lalu Jawa dan juga Kalimantan. Di sini Sumatera, Jawa, Bali, NTB ini dinilai sangat rawan gempa dan juga tsunami karena dekat dengan zona subduksi, yaitu tempat lempeng saling bertabrakan. Lalu yang kedua ini ada Kalimantan. Sebenarnya sangat jarang terjadi gempa dengan skala yang sangat besar seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Namun kenapa hal ini terjadi? Karena Kalimantan ini terletak jauh dari titik pertemuan lempeng, tapi tetap ada risiko terjadinya banjir dan kebakaran hutan. Lalu ada Maluku dan juga Papua. Di sini mereka tidak rawan banjir atau gempa bumi atau gunung meletus, tapi di sana rawan gempa karena dekat dengan lempeng Pasifik seperti yang ada di gambar peta yang saya berikan sebelumnya. Jadi dinilai di sini Indonesia itu sangat rawan akan bencana, terutama di wilayah Sumatera, lalu Jawa dan juga Kalimantan. Oke, sekarang saya bagi
kalian menjadi 3 kelompok besar yang di sebelah kanan, kiri, dan juga tengah. Nanti kalian bisa masing-masing kelompok mencari satu wilayah, lalu kalian analisis bencana apa yang sering terjadi di wilayah tersebut. Jika sudah, nanti salah satu perwakilan bisa menyampaikan jawaban kelompok masing-masing. A few minutes later. Baik, untuk kelompok 1 mungkin sudah menemukan jawabannya. Kelompok 1 Aceh, saya rawan dengan tsunami. Oke, kalau kelompok 2 Di Jawa Tengah rawan gempa. Oke, kalau kelompok 3 Jakarta itu banjir. Oke, bagus sekali. Jadi yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh wilayah yang ada di Indonesia yang rawan terjadi bencana, seperti di Jakarta ada banjir, Jawa Tengah rawan gempa, dan juga Aceh yang rawan akan tsunami. Dan fenomena-fenomena bencana ini tentunya tidak luput memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat, baik itu secara perekonomian atau juga infrastruktur yang bisa yang banyak terdampak hingga rusak. Dan juga tentunya ini berdampak terhadap lingkungan sekitarnya yang menjadi kotor atau mungkin banyak lumpurnya karena bekas banjir atau juga bekas lahar gunung berapi. Jadi dari sini saya harap kalian bisa lebih terbuka terhadap lingkungan sekitar, lebih memahami mengenai potensi bencana apa saja yang bisa terjadi di lingkungan kalian dan bisa mengetahui apa saja yang bisa kalian lakukan nanti untuk menghadapi bencana tersebut. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Dari pertemuan kita ini bisa kita simpulkan terdapat 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu Indonesia itu rawan akan bencana bukan karena sial, tetapi karena memang posisinya berada di ring of fire. Yang kedua, kita punya 2 jenis bencana, yaitu geologi dan juga hidrometeorologi. Yang ketiga, setiap daerah mempunyai risiko bencana yang berbeda-beda dan risikonya yang pada tingkat yang berbeda, entah itu dari yang paling rendah atau yang paling tinggi. Nah, jadi setelah kalian mengetahui apa saja nih bencana yang terjadi di Indonesia, kalian masih takut nggak kalau misalkan tiba-tiba terjadi bencana di Indonesia? Mungkin tiba-tiba nih kalian lagi di sebuah gedung yang tinggi, terus kejadian bencana alam seperti gempa bumi, kalian masih merasa takut atau enggak? Tidak. Oke, bagus sekali. Jadi kita tidak perlu takut dan tetap harus siaga dan juga waspada terhadap bencana yang akan datang. Meskipun tidak ada pemberitahuan atau tanda awal dari suatu bencana, tapi kita harus tetap siap-siaga dan waspada. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya saya beri tugas yaitu cari satu berita tentang bencana yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Cari lokasinya, lalu jelaskan dampak apa yang terjadi pasca dari bencana tersebut. Untuk minggu depan kita akan membahasnya, jadi bisa dipersiapkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan juga stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.